guys, welcome back to my channel. Nah guys, sorry karena kelamaan gak bikin vlog. Nah kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku mendapatkan omset 1,5 M dalam waktu kurang lebih dari 1,5 bulan. Nah guys, makanya aku jarang upload di YouTube. Ini bisa kita bilang dropshipper guys. Jadi apa sih kok bisa hanya dalam 1,5 bulan bisa mendapatkan omset 1,5 M di umur aku yang baru sekarang ini guys. Ini omset tertinggi selama aku menekuni bisnis maupun online maupun offline. Oke guys. Nah, di sini bisnis yang aku jalanin itu adalah bisnis arang guys. Jadi sebenarnya bisa dibilang bisnis aku ini seperti dropship juga guys. Jadi kebetulan dulu itu aku udah pernah belajar tentang ekspor secara otodidak, tidak mengikuti kelas-kelas ekspor di luar sana tapi secara otodidak. Berawal itu aku menjadi kayak agensi marketingnya gitu guys. Jadi aku ada suatu PT, aku bagian marketingnya, di sanalah aku banyak belajar tentang bisnis ekspor. Namun itu gagal guys. Nah setelah itu tahun 2018 ya aku belajar ekspor. Nah di tahun ini nggak tahu mungkin rezekinya di tahun ini bisa dibilang konsepnya seperti dropshipper guys, karena aku udah menjadi supplier tetap di 4 pabrik briket, dan pabrik briket itu yang punya adalah memang orang Timur Tengah, bukan orang lokal. Nah, dan alhamdulillahnya kami udah ada legalitas dan akhirnya kita mendapatkan kontrak, atau kalau di sistemnya PO ya, dia PO ke kita untuk arang bahan bakunya sendiri. Briket itu kalau bagi kalian yang belum tahu, briket itu kayak arang yang dihancurin lalu dicetak dan biasanya itu diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Nah, berawal dari orderan yang hanya 12 ton untuk perdana. Nah, kami mendapat orderan 12 ton. Nah, kok bisa akunya di Riau, di Pekanbaru Riau, pabrik yang PO itu di Jawa, kebetulan Jawa Tengah. Nah, suppliernya itu di Jawa Timur, guys. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti dropship. Dropship yang udah sering aku bahas di YouTube aku, gimana caranya kita jualan lewat marketplace namun kita mengambil barangnya lewat marketplace lain. Ini konsepnya sama guys. Nah jadi akhirnya aku menemukan supplier ini tanpa modal ya, bener-bener pure tanpa modal, omset 1,5 M itu tanpa modal hanya dalam waktu 1,5 bulan saja guys. Jadi PO pabrik, akhirnya aku mencari supplier itu di Facebook. Nah, bagi kalian yang sering main Facebook, kalian mungkin tahu banyak Facebook marketplace di sana. Ada juga grup-grup. Jadi aku nyari supplier itu join ke grup-grup arang, join ke grup-grup kelapa, dan akhirnya kontak satu-satu. Nah, disinilah peran kita yang akan diuji guys. Gimana caranya kita bisa negosiasi dan meyakinkan si supplier ini agar dapat mengirimkan barangnya dahulu ke pabrik. Nah, pembayaran akan dilakukan setelah barangnya dibongkar, guys. Nah, di sini memang pure nggak ada modal, kecuali satu. Untuk perjalanan aku ada tim di Jawa ya, guys. Jadi untuk perjalanan mereka ke supplier, ke gudang pabrik arangnya. Nah, nanti dari pabrik arang di supplier aku ini di gudang mereka langsung ke pabrik briketnya di Jawa. Nah itu jadi aku udah minta untuk harga sampai pabrik. Jadi aku nggak mikir lagi ongkos kirim. Nah ini benar-benar persis yang aku terapkan sesuai dengan prinsip dropshipper yang udah kalian tahu. Namun memang karena ini adalah barang komoditas dan kebutuhannya itu sangat besar ya di Indonesia. Nah, alhamdulillah kami dapat PO perdana dari sana. Nah, akhirnya pembayaran dilakukan setelah bongkar, guys. Nah, ini persis seperti dropshipper. Nah, ini aku jalanin dan aku tekunin hingga sekarang. Dan untuk sekarang itu omset kami mau menuju 2 M. Contohnya seperti ini. Kalian dapat PO dari pabrik itu harganya 7.000 per kilo misalnya. Kalian harus bisa mencari supplier
yang kualitasnya bagus. Jangan sampai kalian merusak nama kalian sendiri, guys. Jadi pastikan kualitasnya bagus dan harganya cocok. Dan harga yang harus kalian cari itu di bawah 7.000. Nah, misalnya kita dapat supply yang harganya 6.500. Jadi kalian ada margin 500 di sana per kilo. Nah, ini andai kata pabrik mengorder 20 ton ke kalian, itu untung kalian udah 10 juta, guys. Untung bersih ya, guys. Untung bersih kalian udah 10 juta. Nah, konsep dropshipper inilah yang aku aplikasikan ke bisnis aku sekarang, guys. Dan alhamdulillahnya semakin berkembang sekarang dan aku memperbanyak supplier. Nah, di sini kita penting negosiasi, guys. Jadi negosiasi yang aku terapkan itu adalah prinsip keterbukaan satu sama lain. Karena kita paham di sini peran kita adalah sebagai perantara ataupun penghubung antara penjual dan pembeli. Nah, jadi aku terbuka biasanya untuk harga ke supplierku. Jadi mereka juga tahu biasanya margin kami berapa, dan supplierku pun bisa untuk menerima itu, guys. Nah, akhirnya continue barangnya aku ambil sekarang, guys. Nah, di sini kenapa keterbukaan dan kejujuran, guys? Ini adalah hal yang sangat penting. Karena jika kalian berbisnis tanpa adanya kejujuran, gak akan ada yang mau percaya sama kalian, guys. Jadi yang pertama itu kedepankan kejujuran dan keterbukaan dengan kita sesama supplier lah. Nah, yang kedua niatkan untuk membantu, guys. Karena konteksnya di sini aku tidak hanya konteksnya ke profit ya. Tapi niatnya lebih diniatkan untuk membantu para petani, guys. Kebetulan niat kita baik, alhamdulillah itu dipermudah Allah semuanya. Dan banyak supplier-supplier yang menawarkan barang sama kami tanpa meminta uangnya dulu. Jadi mereka pengen dibantu dibawa barangnya. Hingga sekarang kami menghimpun beberapa paguyuban di Jawa Timur. Padahal kalau boleh dibilang, guys, aku belum pernah ketemu dengan orangnya. Aku pun belum pernah ketemu dengan pabrik. Tapi kok bisa mereka percaya sama aku, gitu, guys. Nah, itulah yang penting, kejujuran, kredibilitas, integrity itu yang penting, guys, dalam bisnis ini, guys. Nah, mungkin sekian sharing untuk pengalaman 1,5 M dalam waktu 1,5 bulan. Nah, itulah mungkin kalian terapkan sistem dropship ini ke bisnis-bisnis kalian yang lain. Oke, guys, semoga bermanfaat. Di sini maksudnya aku cuma pengen sharing dan pengen ngajak dan pengen kasih tahu ke kalian gak ada yang gak mungkin. Aku pun gak pernah bermimpi bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat hingga sebanyak itu, dan aku juga gak pernah bermimpi bisa dipercayai oleh banyak orang, bisa menghandle beberapa supplier. Namun posisiku masih di sini dan aku pun statusnya masih bekerja, guys. Aku masih bekerja di salah satu perusahaan di sini. Bisnis arang ini bukan pekerjaan utamaku. Nah, sekarang aku nggak tahu apakah pekerjaan aku sekarang sampingan bisnis arang yang utama, aku nggak tahu, guys. Tapi alhamdulillah jika kita bisa memanage waktu itu bisa saja, guys. Itu alhamdulillah dipermudah Allah. Oke, guys. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil motivasi dari video kali ini. Karena tujuan aku cuma pengen sharing ke kalian pengalaman yang telah aku alamin. Tapi jangan kalian lihat hanya enaknya aja, guys. Karena cerita jatuhnya pun mungkin lebih panjang durasinya dari video yang aku buat hari ini, guys. Jadi sebenarnya ini adalah mungkin akumulasi usaha-usaha yang lalu hingga mungkin Allah bukakan jalan di tahun ini, guys. Oke, guys, sekian. Kalian tetap semangat, gak ada yang gak mungkin. Tetap terus berniat baik dan jangan lupa berdoa sama Allah, guys. Minta aja apapun yang pengen kalian minta. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.